Pertama, perbedaan iman dan ihsan itu apa? Begini, pada satu ketika Rasulullah kumpul halakoh kayak begini dengan para sahabat. Datanglah seorang laki-laki tinggi besar, tampan, bersih, kulitnya putih, rambutnya hitam, baunya harum. Tahu-tahu duduk, Rasulullah duduk begini, beliau duduk di depan sambil adu lutut. Kemudian beliau bertanya, Muhammad, terangkan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, antuk minabillah wa malaikati wa akhirih, yang kemudian oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ulama kholaf Ibnu Taimiyah itu dimunculkan rukun iman ada 6. Jadi tidak ada dalam Al-Quran rukun iman dan 6 itu tidak ada. Itulah ya. Karena disebutkan dalam hadis itu antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jumlahnya 6. Dari jumlah 6 itu terus oleh ulama dimunculkan kalimat rukun iman ada 6. Jadi iman itu tidak perlu dipikir, tidak perlu diilmiahkan. Makanya saya memahami iman berbeda dengan akidah, apalagi dengan keyakinan. Lah sekarang orang kan ribut tentang akidah tuh ya. Wah, itu bertentangan dengan akidah saya tidak mau diruqyah wayai, itu nanti akidahnya terus syirik, berlawan akidah. Akidah itu belum sampai iman. Kalau saya memahami begitu. Iman ya iman. Akidah itu ikatan-ikatan kebenaran yang disepakati kemudian dijadikan pedoman. Makanya ada akidah PDIP, akidah PKB, akidah PKS. Nanti akidah PKI dan seterusnya itu. Jadi keyakinan kebenaran yang disepakati oleh kelompok itu dijadikan pedoman kebenaran, namanya akidah. Kalau iman dari Allah, artinya iman ya iman, sama dengan takwa, artinya ya takwa. Kemudian muncul pengertian ijtinabun nawahi, mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, itu takwa. Itu kan masih umum, bias, sehingga tidak bisa diterjemahkan takwa itu apa, iman itu apa, terus didefinisikan, itu tidak selesai. Karena definisi itu harus jamek manek, itu cara balaghah. Jamek itu global, keseluruhan, manek mencegah yang lain masuk. Oh, HP itu begini, sehingga televisi tidak masuk. Ya, itulah ya. Kipet tidak masuk, apa tidak masuk. Itu namanya jamek manek. Manusia adalah sesuatu yang punya tangan dan kaki, dua-dua, punya kepala, punya mata, bisa berbicara. Akhirnya ada punya mata dua, kaki tangan dua-dua, tapi tidak bisa bicara, kera jadinya gitu. Tidak masuk manusia. Itu namanya definisi. Makanya iman tidak bisa didefinisikan. Pokoknya aku aman tuh billah, titik. Makanya syahadat itu cukup dibaca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ngerti tidak ngerti artinya, sah iman seseorang. Itu. Kan kemarin juga dijelaskan siapa aku diperintah oleh Allah untuk memerangi seluruh manusia sampai dia bersyahadat, kata Rasulullah. Jadi bersyahadat itu bisa menjadi tameng. Bahkan dalam kalimat yang lain disebutkan orang yang bisa bersyahadat asalnya kafir langsung menjadi mukmin, asalnya neraka bisa langsung masuk surga. Begitu di Jawail Bukhari kan ada itu, orang yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wajib neraka, wajib surga. Itu. Lah sekarang karena nafsu, orang yang tidak pakai topi la ilaha illallah kafir. Ya, celaka tuh itu. Orang tidak setuju bendera hitam kalimat la ilaha illallah kafir. Apa hubungannya? Itu loh. Ini kesalahpahaman yang fatal yang ditimbulkan secara sosial menyebabkan kita dinilai orang lain sangat lemah. Ya karena apa? Hawa nafsu tadi. Memang Al-Quran sudah mengatakan waladzina fi qulubihim zaigun
fayattabi'una ma tasyabihi min hubtigho al fitnati wabtigho ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Orang itu kalau sudah punya kepentingan menerjemahkan apapun itu semaunya sendiri menurut kecocokan dirinya sendiri, gitu loh. Makanya Felix Saw itu ngotot kalau bendera hitam tulisan la ilaha illallah bendera tauhid. Mana ada bendera tauhid itu? Gitu loh ya. Tapi kita yang tidak ngerti di bodoh akhirnya karena agama takut. Wah iya itu kalimat tauhid itu. Orang yang tidak setuju dengan bendera itu berarti kafir. Ya kan celaka kalau itu jadinya. Itu. Sekarang akhirnya yang ahli bisnis langsung di bordil topi la ilallah, topi tauhid. Dapat duit banyak. Ya kita. Itu loh. Kita harus nyadar itu. Jangan asal gitu saja. Sekarang kayak baju, orang jualan baju kan semua pakai agama itu. Minyak wangi. Untuk sembahyang kok masih tanya-tanya. Itu kan maksa orang beli. Jadi intinya, wong ini urusan sembahyang. Kamu beli minyak wangi seharga kok ditawar gitu. Ya enak kamu yang jual, untungnya banyak lah kita yang beli. Agama dibuat tameng, itu sering. Itu tipis, kebenaran dan salahnya itu tipis sekali. Bayangkan kalau lewat online satu botol kecil 100.000, tapi kalau di toko cuma 20.000. Ini loh masa. Dan pinternya apa di online itu biar di toko tidak ada. Nah itu yang repot lagi. Ya, jadi, itu. Kemudian ihsan. Nah Rasulullah dengan Jibril tadi, kemudian setelah dijawab iman, Jibril laki-laki tadi tanya, terangkan tentang Islam. Rasulullah menjelaskan bunyal Islam ala khamsin. Kalau Islam jelas, Islam itu ditegakkan di atas 5 sendi. Antasyhadu alla ilaha illallah 1, wa tuqimuna shalah, wa tu'tuna zakah, wa tasuma ramadan, wa hajjul baita man istata'a. Ini ada syarat man istata'a. Enggak usah ngotot haji itu kalau dapat terus jual rumah pengen haji, itu salah. Gitu lah ya. Kredit umroh salah. Ya kalau masih hidup balik umroh pening mikir. Sekarang bisa haji itu bisa utang kita bayar 50 juta haji plus dapat utangnya kalau haji plus utangnya dapat 50 juta juga. Jadi kalau haji plus itu 280 juta ya kita harus bayar 230 juta yang 50 juta di tomboi sama juragannya. Itu jadi secara syar'i tertulis tidak masalah. Tetapi secara tauhid keimanan, apakah kamu berani mempertanggungjawabkan 50 juta itu masih bisa hidup? Kenapa kesimpulan ini muncul? Karena Umar bin Khattab waktu jadi khalifah pernah, wahai bendahara, mbok saya diutangi gaji bulan depan, 3 bulan ke depan dikumpulkan tak minta sekarang. Apa jawab bendahara negara? Apa kamu tanggung jawab bulan depan kamu masih hidup? Langsung istighfar, nangis tidak jadi utang Umar bin Khattab. Kalau kita kan hidup, aku masih umur berapa kan gitu. Itu agama tuh asiknya di sini. Tinggal kejujuran kita masing-masing. Jangan ikut orang. Kalau ikut pendapat saya, itu pendapat orang. Apa yang saya sampaikan itu untuk kalian semua menjadi bahan berpikir, menjadi informasi tambahan, bukan doktrin. Di dalam agama tidak ada doktrin, karena agama itu hidayah. Wah kamu kalau tidak ikut gini-gini kamu begini, itu tidak ada dalam agama, itu tidak ada, gitu loh. Makanya saya mengatakan walaupun banyak orang tidak setuju, agama Islam itu liberal sosialis. Liberal bagi saya merdeka, tergantung saya mempertanggungjawabkan. Sosial itu kepeduliannya, gitu. Jadi merdeka memang orang berpikir Islam tuh. Ngapain kamu nyalahkan saya? Hakmu apa? Saya punya dasar, punya argumentasi, bisa begitu. Tetapi karena didasari, dibungkus oleh sosialis, kepedulian orang lain, menjadi damai Islam itu. Jadi enak, bergerak bebas, tapi dibentengi oleh rasa empati, aman.
Liberal murni kan saling membunuh namanya. Itu. Setelah diterang Islam, 5, ya aku bener Muhammad kamu. Kaget sahabat, ini tanya tapi membenarkan. Berarti kan ngetes itu namanya. Terus yang ketiga, Muhammad ceritakan kepadaku tentang ihsan. Jawab Nabi apa? Yang bertanya lebih ngerti daripada yang ditanya. Aku tidak bisa jawab, wahai tamuku, karena kamu lebih ngerti daripada aku. Oh, terjawab, beliau menerangkan, ihsan anta budallah ka'annaka taro fa ilam takun taro fa innahu yarok. Ihsan itu ketika kalian beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan. Ingat, seakan-akan. Ka'annaka itu kelasnya pada la'ala, laita, nanti ke sana arahnya dalam bahasa Arab. Tapi ka'annaka itu paling rendah. Artinya tidak mungkin terjadi. Seakan-akan. Jangan-jangan, tapi posisi paling rendah. Seakan-akan kalian melihat Allah. Artinya tidak akan pernah terjadi selama hidup kita sholat, beribadah bisa melihat Allah. Kemudian ada orang ahli torekot, kalau kamu ikut torekoh saya, maka sebenarnya kamu telah berhubungan langsung dengan Allah. Dan sekali-kali tidak akan ketemu Allah. Itu bohong besar. Ini adalah kesimpulannya. Apa ada? Banyak. Terus kana kataroh, fa'ilam yakun taroh, fa'ilam takun taroh, fa'innahu yaroh. Kalau kamu jelas tidak bisa melihat, tetapi kamu harus yakin. Ya, jadi tingkatannya yakin cukup, tidak sampai iman. Apalagi sampai mengimani. Gitu. Kamu harus yakin, seyakin-yakinnya. Namanya hakul yakin. Kalau Allah pasti melihat ibadahmu. Nah, gitu loh. Jadi tidak perlu terus kita merem-merem terus serius kayak ya tidak perlu. Nyantai aja lah. Allahu Akbar. Gitu. Itu sudah dibahas dari dulu. Apakah orang sholat itu bisa khusyuk? Artinya khusyuk itu selalu sepanjang sholat 4 rakaat itu ingat pada Allah. Tidak bisa. Allahu Akbar. Aduh, bahan tenggoreng ini, bahan kucing. Ingat itu. Tengok apa sih soalnya wah tenan wis. Bismillahirrahmanirrahim, cepet. Kita tidak bisa. Yang bisa sholat sempurna plus dan diri dari Allah hanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu ihsan. Artinya apa? Kemudian secara ilmiah, keilmuan disimpulkan ihsan itu aplikasi dari iman dan Islam. Gitu. Kamu sholat, kamu iman kepada Allah, sholat rajin, tapi kepada manusia tidak baik, batal iman dan Islammu. Nah, gitu kan. Ya. Ahli sedekah, tapi suka membenci orang, ibadahmu juga karena selain Allah, batal. Jadi mestinya sekarang yang harus sering kita bahas adalah al-ihsan ini. Bukan sholatmu kayak apa, selesai sholat sudah. Puasa ya gitu-gitu aja. Pasti kita teler, itu pasti puasa itu. Tidak ada orang puasa tidak teler, itu bohong. Pasti teler. Hanya kadang-kadang mampu menampakkan diri tidak teler. Terus anehnya orang puasa semakin teler katanya semakin baik. Asal tidak sambil mengeluh. Nah gitu lah. Semakin baik sehingga sampai dijamin kalau kamu mati saat puasa surga tanpa hisab. Itu sebenarnya terus posisi hadis itu apa? Motivasi supaya jangan sedikit beralasan aku tidak kuat puasa, bayar fidyah saja. Tidak begitu. Supaya biarin aku puasa, mati-matilah surga tanpa hisab. Mestinya begitu kan arahnya. Tapi masih belum nyampe kita itu. Aduh aku tidak kuat puasa, sedekah sajalah. Memang alternatifnya begitu. Kalau tidak kuat puasa, bayar fidyah. Cuman di sini ada sesuatu yang tidak dijelaskan secara detail oleh ahli fikih, oleh para ulama. Sehingga bayar fidyah itu sulit. Saya enggak, tak pakai sendiri. Aku udah kuat puasa yang bayar. Gitu. Besok ditanya malaikat, kamu udah puasa bayar. Dalilnya ini. Itu Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Mangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra fa illam yajid begitu tuh fafid yatun
to'amu miskin, fasyamu apa namanya, fasyamu puasa 60 hari, atau memberi makan orang miskin, ya, namanya fidyah, atau kodok gitu. Kalau tidak buat kodok selama 60 hari, selama apa yang hilang, kemudian memberi makan orang fakir miskin, atau memerdekakan budak. Lah kan alternatifnya merdekakan budak tidak ada kan sekarang. Puasa jelas tidak kuat, nanti tidak kuat bayar saja. Itu belum detail. Pembahasan itu di kelompok-kelompok pengajian Islam itu kita tidak pernah. Yang kita bahas kan yang umum-umum selalu. Coba satu kita diambil satu ayat secara teknis, kita carikan referensi yang komplit, kemudian kita sampaikan. Itu ya. Jadi ihsan itu aplikasi iman dan Islam. Iman dan Islam tanpa ihsan tidak berarti apa-apa, tidak cukup. Gitu ya. Tapi ihsan saja tanpa iman dan Islam ya sama saja. Makanya sholat biasa-biasa sajalah. Haji, umroh kalau sudah sekali selesailah. Tidak usah terus bercita-cita pengen umroh tiap bulan. Itu tidak ada jaminan. Rugi secara finansial 30 juta sia-sia. Coba. Kalau dikumpulkan untuk nikah lagi kan lebih enak. Nah, artinya lebih real gitu loh ya. Ya istri janji, udah kamu tiap bulan tak kasih 10 juta. Syaratnya aku boleh nikah lagi. Di Bandung kan ada toh kampung model gitu, kampung poligami. Murah di sana, cuma 5 juta. Jadi istri pertama, kamu nanti kalau jadi istri saya, minta nafkah berapa? Maksimal. Kok gitu mas? Ada syaratnya. Kalau udah kamu minta, berapa sudah kamu ngomong? 5 juta, oke, tak penuh 5 juta. Kalau aku punya duit lebih dari 5 juta, ini kan bukan hakmu toh yang lebih. Bagaimana kalau aku nikah lagi? Ya gitu. Perempuannya tegas, kalau berani tiap bulan 5 juta rutin, silahkan nikah lagi. Tapi jangan ngambil yang 5 juta ini. Senang yang lagi tuh. Dapat 2 juta, cari yang laku 2 juta untuk satu orang itu siapa begitu. Dan terjadi. Itu menganggap keluarga syar'i namanya itu. Ya repot, aku kadang-kadang mau mengomentari itu gimana, ya biarin. Wong perempuannya juga ikhlas, laki-lakinya juga mau. Jadi rata-rata di Bandung itu di kampung poligami itu minimal istrinya 2. Dan yang nyarikan yang tua. Nanti begitu, kamu ditanya istri kedua minta berapa? 5 juta enggak bisa. Oh yang tua aja 5 juta, masa kamu yang 5 juta? Ya aku tambah 6 juta, aku mau 6 juta. Mudah gitu. Kalau lebih 6 juta, aku boleh nikah lagi, silahkan, asal jangan ngambil 6 juta. Jadi yang laki-laki semangat nyari income terus, pasif income-nya dinaikkan terus. Jadi yang muda tua 5 juta, yang muda dapat 6 juta, masih sisa 1 juta. Ini keleng terus. Siapa yang mau dengan 1 juta jadi istri saya itu? Terus begitu dan seterusnya. Terus dia akhirnya ngomongnya apa? Ini keluarga syar'i karena poligami tuntunan Rasulullah. Ini menurut kiai-kiai yang lebih detail menjadikan ini orang bodoh. Kenapa? Rasulullah itu bukan syar'i nikah itu. Gitu loh. Rasulullah nikah sampai lebih dari 1 bahkan sampai 12 itu Rasulullah itu karena perintah Allah langsung. Tidak ada yang syar'i penginan Rasulullah, tidak ada gitu loh. Ini pernah kiai-kiai besar itu saling mencemooh. Kamu itu kan ditanyakan kiai-kiai mesti jawabnya ini takdir. Kiai, jatah dari Allah. Apa jawab kiainya? Kapan jatahnya itu? Terus ya apa lah jawab? Kan itu jatah dari Allah, kan pikiran kita sendiri tuh yang bikin-bikin itu. Wong hanya karena gininya kuat aja kok ngomong jatah dari Allah. Nah gitu lah ya. Jadi tidak usah dikait-kaitkan terus sok nyari akhirnya malah mengorbankan syariat itu sendiri. Jadi ihsan itu berbicara yang baik. Itu tadi fal yakul khairon aw liyasmut. La yu'minu hatta yuhibba li akhihi. Al-Qur'ane lan tanalu birra hatta tufiqu ila akhirih dan seterusnya. Itu ihsan. Ihsan itu perwujudan kehidupan pribadi dan masyarakat di dalam dunia ini. Itu ihsan.